Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah gereja di pedalaman Kalimantan bisa bertahan dan berkembang selama bukan cuma puluhan tahun ya, tapi hampir 2 abad, melewati zaman kolonial, perang, sampai kemerdekaan. Nah, ini dia kisah luar biasa dari Gereja Kalimantan Evangelis, atau yang kita kenal sebagai GKE. Sebuah perjalanan tentang iman, ketahanan, dan transformasi. Oke, kita mundur jauh ke belakang ya, ke tahun 1835. Coba bayangin, buat orang Eropa waktu itu, Kalimantan atau Borneo itu bener-bener terra incognita. Kayak peta yang sebagian besar masih kosong, isinya cuma kesultanan di pesisir dan suku-suku Dayak di pedalaman yang penuh misteri. Pokoknya ini bukan tempat buat yang penakut deh. Jadi, ini pertanyaan utamanya. Gimana caranya cuma satu orang misionaris dari Jerman bisa memulai sesuatu yang warisannya bertahan sampai sekarang, hampir 200 tahun kemudian? Jawabannya, ternyata dimulai ribuan kilometer dari Kalimantan, nun jauh di Eropa. Di abad ke-19, Eropa itu lagi dilanda gelombang semangat yang dikenal sebagai Abad Agung Misi. Nah, karena semangat inilah, lahir sebuah lembaga misi di Jerman yang namanya Rheinische Missionsgesellschaft, atau kita sebut aja RMG, dan target mereka, wah, ambisius banget. Dan dari sekian banyak tempat di dunia, RMG ini milih pedalaman Kalimantan. Benar-benar sebuah keputusan yang super berani dan penuh risiko. Dan orang yang mereka pilih buat ngejalanin misi yang kedengarannya mustahil ini adalah Johann Heinrich Bernstein di tahun 1835. Oke, sekarang kita coba ikutin perjalanannya Bernstein. Ini bukan sekedar jalan-jalan biasa ya. Ini benar-benar sebuah ekspedisi nekat yang butuh tekad dan keberanian luar biasa buat bisa menembus jantungnya Kalimantan. Coba deh kita bayangin detail perjalanannya. Pertama, butuh 44 hari di laut cuma buat sampai ke Banjarmasin. Dari situ, dia lanjut mudik pakai perahu, menyusuri sungai. Nah, momen paling pentingnya itu terjadi tanggal 15 Juli waktu dia ketemu sama Ambo, anak kepala suku Dayak. Untungnya, pertemuan pertama ini damai. Inilah yang jadi kunci pembukanya. Nah, ada satu hal yang menarik dari Bernstein. Dia dari awal udah berusaha jaga jarak sama agenda kolonial Belanda. Dia ngelihat kelakuan para pejabat kolonial itu justru nggak mencerminkan nilai-nilai Kristiani sama sekali. Justru sikap kritisnya inilah yang bantu dia bangun kepercayaan sama masyarakat lokal. Setelah 4 tahun kerja keras, akhirnya usahanya membuahkan hasil. Tanggal 10 April 1839 terjadi baptisan pertama untuk orang Dayak. Momen inilah yang jadi cikal bakal lahirnya GKE. Saking pentingnya, tanggal ini sampai sekarang dirayain sebagai hari lahir resmi gereja itu. Tapi cerita nggak selalu mulus kan? Masa-masa awal yang penuh harapan ini ternyata nggak bertahan lama. Gereja yang baru aja lahir, ini langsung dihadapkan sama ujian pertamanya. Sebuah krisis yang, hampir aja menghapus semua yang udah dibangun. Selama 20 tahun, misi ini tumbuh dengan baik. Tapi kemudian, meletus Perang Banjar di tahun 1859. Nah, ini jadi masalah besar, karena mereka orang Eropa, para misionaris ini dianggap satu kubu sama Belanda. Mereka jadi sasaran empuk di tengah-tengah konflik. Peristiwa ini dikenal sebagai martir di awal tuayan, dan ini benar-benar sebuah tragedi. Orang-orang yang jadi fondasi gereja ini, termasuk Hupperts yang mimpin baptisan pertama, jadi korban tewas. Pekerjaan misi di Kalimantan bisa dibilang lumpuh total. Ujiannya ternyata nggak berhenti di situ. Puluhan tahun kemudian, datang lagi krisis yang nggak kalah gawatnya. Pendudukan Jepang. Kali ini, semua misionaris Eropa dari Swiss Basel Mission yang waktu itu udah ngelanjutin kerjaan RMG ditangkepin. Bayangin, dalam sekejap, gereja ini kehilangan semua pemimpinnya. Nah, justru di tengah kekosongan inilah titik baliknya terjadi. Muncul seorang pahlawan dari kalangan lokal, seorang pendeta Dayak bernama Hernald Dingang Patianom. Dia yang maju, ngambil alih kepemimpinan, dan berhasil ngebawa gereja ini selamat melewati masa-masa perang yang super berat. Jadi, setelah dihantam 2 ujian super berat, Perang Banjar dan pendudukan Jepang, gereja ini bukannya hancur, tapi justru bangkit lagi. Dan kali ini, bangkitnya lebih kuat, lebih mandiri, dan punya fondasi institusi yang jelas. Gimana caranya? Nah, ini langkah-langkah strategisnya. Misi Basel dari Swiss itu nggak cuma fokus pekabaran Injil, tapi juga bangun institusi. Mereka bikin rumah sakit, mereka buka sekolah teologi buat ngelatih pemimpin lokal. Inilah fondasi yang bikin Gereja Dayak Evangelis atau GDE bisa berdiri sendiri di tahun 1935. Pas banget 100 tahun setelah Bernstein pertama kali datang. Dan ini dia bukti nyata kemandiriannya. 5 pendeta Dayak pertama ditahbiskan. Ini kayak sebuah deklarasi, hey, kita bisa pimpin diri kita sendiri sekarang.
Dan lihat deh, salah satunya adalah Hernal Patianom, orang yang sama yang nantinya jadi pahlawan di zaman Jepang. Cerita belum selesai. Setelah Indonesia merdeka, gereja ini berubah lagi. Tapi kali ini transformasinya bukan karena krisis, melainkan karena sebuah visi yang jauh lebih besar. Sebuah visi untuk seluruh Kalimantan. Di tahun 1950, para pemimpin gereja ngambil satu keputusan yang visioner banget. Namanya diubah dari Gereja Dayak Evangelis jadi Gereja Kalimantan Evangelis. Kedengarannya simpel ya, cuma ganti satu kata. Tapi ini bukan sekedar ganti nama. Ini adalah sebuah pernyataan besar. Dari yang tadinya fokus ke etnis Dayak, sekarang jadi gereja untuk semua orang di Kalimantan. Nggak peduli sukunya apa. Dan hasilnya, wow, lihat aja angka-angkanya sekarang. Dari yang tadinya cuma segelintir orang, GKS sekarang punya lebih dari 343.000 anggota, hampir 1.000 pendeta, dan lebih dari 1.200 jemaat. Bener-bener beda jauh sama awalnya yang cuma satu orang misionaris kan? GKE juga nunjukin sisi progresifnya loh. Coba bayangin, di tahun 1963, jauh sebelum isu kesetaraan gender jadi omongan global, mereka udah mentahbiskan 2 pendeta perempuan pertama. Ini bukti kalau gereja ini bisa jalan beriringan antara tradisi dan pemikiran modern. Jadi, apa sih resepnya? Mungkin salah satu kuncinya ada di satu kata ini, pambelum. Ini konsep dari bahasa Dayak Ngaju yang artinya kehidupan. GGE nggak cuma mengartikan ini secara spiritual aja, tapi secara utuh. Misi mereka jadi holistik, mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Semuanya demi kehidupan. Intinya gini, perjalanan GKI ini adalah cerita tentang transformasi yang nggak ada hentinya. Dari misi orang asing jadi gereja etnis, terus jadi gereja yang merangkul semua orang di satu wilayah. Nah, pertanyaan untuk ke depan adalah, seiring Kalimantan yang juga terus berubah, gimana caranya GKI akan terus mendefinisikan dan mewujudkan makna pambelum atau kehidupan itu bagi masyarakatnya? Itu yang menarik buat kita pikirin.